Suara Juventini, balik lagi sama gue setiap minggunya sama gue Jeki. Ini kali ini selalu bersama Juventini yang gue undang. Kalau Suryo, yang pakai jersey harus kenalan dulu ya. Udah yang jersey udah sering tampil. Terus ada satu lagi Juventini yang selalu ada yang baru sih dari setiap minggunya. Kali ini ada nanti kita kenalan. Gue Jeki di Jakarta, yang pakai jersey siapa? Gue Suryo dari Depok. Oke, dari Assalamualaikum Depok. warahmatullahi. Oke. Ini Juventini yang kali ini yang berbeda adalah yang baju hitam nih kayaknya dan agak-agak lagi di luar. Oke, siapa kenalan Sorry dulu? ya. Kenalan dulu. Oke, nama saya Roy, saya dari Medan. Oke, Bang Roy dari Medan. Horas. Horas, mantap. Oke. Tempo hari ada yang dari Medan juga kan itu? Ada dari Medan juga, ada dari Medan. Oh gitu ya? Ya, selama online ini Suara Juventini udah keliling Indonesia pokoknya. Woi. Iya dong, kalau online kan gampang, bisa dari mana aja. Tinggal dari luar negeri aja lagi ya. Iya, benar. Oke, kali ini kita mau bahas materi yang masih anget, harusnya masih anget ya, yaitu tentang UCL. Review kita kemarin lawan Villarreal. Ini adalah babak 16 besar, dan kita mendapatkan hasil yang seharusnya menang, tapi ternyata kita dapat hasilnya draw. Ya menurut gua so far setidaknya nggak kalah lah, tapi juga pengennya sih menang. Jadi kita punya leg kedua dengan sistem yang baru, walaupun leg kedua ada draw lagi pun langsung adu penalti. Tapi gue pribadi pengennya leg satu itu selalu ingin menang, karena namanya UCL itu kita nggak bisa bilang kayak tahun-tahun kemarin aja lawan Porto atau lawan sebelumnya lagi lawan Lyon, nggak bisa dibilang leg satu kita aman terus leg dua bisa balas dendam. Tapi di pertemuan di video gue yang sebelumnya, gue punya data begini sama Bang Roy. Allegri ini selalu lolos 16 besar. Nah, jadi ini menarik, selalu lolos 16 besar. Apakah fakta seperti itu akan berlanjut lagi di lawan Villarreal? Kalau gue sih setuju dengan data itu, bahwa Allegri selalu lolos 16 besar. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini rating pemain. Rating pemain, kita lihat kemarin pakai 352. 352 kemarin yang paling bagus di sini ada ya rating lawan sorry. Kita lihat rating yang kemarin lawan Villarreal, rating yang terbaik kalau versi WhoScore itu ada Vlahovic sih, karena yang golin. Terus di Villarreal ada back-nya. So far gimana melihat satu-satu, Bang Roy sama Bang Suryo? Suryo dulu deh. Satu-satu gimana? Kalau gue pribadi pasti dari ulasan yang sebelumnya kan Vlaho itu udah kelihatan kan dari menit pertama, instingnya dia kan killer banget, itu kelihatan dari gol yang pertama. Dia nggak perlu banyak penetrasi, kesempatan dikit langsung di shoot langsung ke kiri bawah dan hasilnya gol. Ya kan? Oke, terus perasaan lu gimana hasil satu-satu? Kecewa atau ya udah ini masih yang terbaik, atau sebenarnya udah cukup senang? Nah, kalau gue pribadi sebagai seorang Juventini pasti mengharapin Juve menang, betul ya kan? Dengan skor yang 1-1 ini, untuk keadaan yang sekarang, oke lah, kita sedikit realistis untuk 1-1, di mana yang di tengah itu kan tadinya kita mengharapkan kan mungkin pola 4-4-2, ternyata Allegri mencoba pola 3-5-2 dengan keadaan Chiellini yang cedera dan Rugani yang cedera. Itu masuk akal. Untuk 3-5-2. Betul, untuk mengimbangi pola Villarreal di midfield terutama ya. Nah, karena dari situ kan kita juga bisa lihat di gol kedua, golnya Villarreal itu Rabiot sudah kehilangan konsentrasi, Bonucci juga kebetulan berada di titik yang jauh daripada pencetak gol Villarreal, seperti itu kalau menurut gua pribadi. Oke. Thank you Suryo. Kita ke Bang Roy. Bang Roy, gimana perasaan lu nih? Ya. Satu-satu. Apakah lu punya perasaan kecewa? Apakah lu punya perasaan yang ini udah cukup baik lah melihat Allegri memang seperti itu? Atau lu punya pandangan lain? Bagaimana perasaan lu terhadap hasil 1-1 kemarin?
Kecewa ya jelas pastilah karena namanya fans kan pasti berharap timnya selalu menang ya. Apalagi tim sekelas Juve yang tim besar lah. Cuma masih agak sedikit bisa dimaklumi hasil yang kemarin dapat karena ya kita lihat banyak pemain juga yang cedera bahkan sebelum pertandingan dimulai kan ada beberapa pemain khususnya pemain depan kita lihat ada Dybala, Bernardeschi, Chiesa sudah out, bahkan di back tengah juga hanya tinggal De Ligt sama Bonucci yang betul-betul posisi center back ditambah dengan Danilo. Dan juga di lini tengah ya memang ada sedikit kecewaan karena kenapa tidak memainkan Arthur ya, karena kita tahu mungkin secara di skuad yang sekarang ini mungkin hanya Arthur sama Dybala yang mempunyai kemampuan untuk membuat kreativitas di permainan Juve. Agak sedikit disayangkan sih memang Arthur, entah, tapi bagaimanapun itu pilihan Allegri dengan segala pertimbangan dia kan. Cuma memang agak sedikit disayangkan apa memang Allegri yang pengen bermain lebih efektif, lebih pragmatis, mencari aman sambil menunggu nanti di leg kedua. Tapi agak disayangkan sih, padahal kita juga pengennya, apalagi kita melihat Villarreal kemarin ternyata tidak spesial-spesial amat sih mainnya gitu. Harusnya kalau misalnya ada pemain yang kreatif, ya mungkin bisa aja kita dapat kemenangan. Apalagi kita punya striker yang harus kita akui, Vlahovic sangat luar biasa efektifnya. Dua atau tiga shot on goal bisa mencetak 1 gol. Ya sebenarnya itu bisa dimanfaatkan lebih lagi sih sebenarnya kalau mempunyai pemain yang kreatif. Ya mungkin itu aja sih. Oke, jadi poinnya karena kita kehilangan pemain kreatif, jadi bisa dimaklumi ya. Ya, agak sedikit dimaklumi lah walaupun tetap kecewa ya. Agak sedikit dimaklumi ya. Oke. Masalah rating di sini ini rating tuh banyak ya, ada dari WhoScore, ada dari, tapi nggak bisa gue tampilin semua karena keterbatasan tampilan slide-nya juga. Setuju nggak dengan dari rating WhoScore bahwa yang paling flop ini ada di kisaran Rabiot dan ya Morata mendekati. Apa lo punya lihat sendiri kemarin yang harus diperbaiki performanya, dan kalau yang paling bagus memang Vlahovic dan Danilo dan De Ligt. Kalau Bang Roy melihatnya siapa kemarin yang terbaik di pertandingan kemarin dan yang harus ditingkatkan lagi penampilannya? Sorry, bisa ke Suryo dulu sebentar. Aku ada nih sebentar aja. Oke. Sur, gimana Sur? Dari rating ini, dari WhoScore ini, lu setuju nggak kalau rating yang perlu ditingkatkan performanya adalah Rabiot dan Morata? Sedangkan yang bagus ya tadi udah lo kasih komentar Vlahovic dan back-nya ada De Ligt dan ada Danilo. Setuju nggak dengan penilaian dari WhoScore ini? Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa karena namanya rating juga ada, nggak harus mutlak kita setuju juga. Gini bro, kalau soal Vlahovic itu gue setuju banget karena dia sangat memanfaatkan celah ya, maksudnya instingnya juga jago gitu dan sesuai dengan seperti yang pernah gue ulas sebelumnya, Juve itu adalah tim yang pintar memanfaatkan kesempatan. Nah untuk Rabiot gue setuju juga sama WhoScore karena dia sedikit melakukan kesalahan di kartu kuning ya. Untuk tackle yang ke Villarreal itu ya kan, itu sebenarnya memang mendapat protes dari pemain-pemain Juve sendiri, itu masuk akal betul, karena memang dari segi midfield mungkin dia bisa menahan, mungkin dari data nanti kita kelihatan dia berapa kali untuk clearance dan berapa kali untuk bermain di tengah seperti itu. Jadi keadaan yang mengakibatkan dia seperti itu gitu, dan gue setuju banget untuk Danilo dengan performa De Ligt yang tadinya 352. Mungkin di sini Allegri itu memaksa dalam tanda kutip ya untuk nge-push Villarreal dulu dengan 5 seperti itu. Terus kemudian dia memasukkan Bonucci, dia memasukkan Zakaria untuk 3/4 lapangan Juve supaya setelah 1-0 itu kan agak mungkin dalam artian Allegri ini ingin mengamankan dulu gitu setelah 1-0 seperti itu kalau menurut gue pribadi. Oke, berarti setuju ya dengan penilaian WhoScore ya? Gue setuju. Oke, kita ke Bang Roy. Bang Roy gimana? Setuju nggak dengan penilaian WhoScore? Atau lo punya melihat sendiri, punya pemain sendiri yang lo kasih ratingnya Bang Roy nih? Siapakah yang flop? Siapakah yang bagus di pertandingan kemarin? Ya, yang flop jelas Morata, ya Rabiot memang bisa dibilang flop sih. Morata
ada punya peluang Ya, ada beberapa, mungkin peluang. 1 atau 2, tapi sayangnya bahkan jangankan untuk bikin gol, bahkan untuk menjadikan kesempatan terbaik juga, peluang emas gagal juga kan tendangannya. Iya. Rabiot juga ya memang harus diakui, salah satunya ya gol dari Parejo kan memang kesalahan dari dia yang tidak mengantisipasi pergerakan Parejo kan. Walaupun sebenarnya ada faktor kesalahan Deli sama Bonucci juga yang terlalu ngumpul di satu bagaimana back ya. Iya, tiba-tiba ngumpul di situ, entah Iya. maksudnya apa gitu kan. Iya. Ya wajar sih Rabiot sama Morata, walaupun sebenarnya juga Rabiot menjadi pemain yang paling banyak ininya ya di daya jelajahnya ya, ibaratnya gitu ya. Yang daya jelajahnya paling banyak. Cuma ya satu kesalahan itu cukup krusial sih, bagaimana dia tidak bisa mengcover. Ya mungkin 2 pemain itu sih yang menurutku. Tapi kalau Morata pun memang dia kan sekarang ini kalau aku lihat pelan-pelan dibuat Allegri untuk menjadi seperti Mandzukic dulu ya. Jadi seperti defensive striker atau defensive winger gitulah istilahnya. Memang pelan-pelan dibikin seperti itu sih ya kalau aku lihat beberapa pertandingan ini. Jadi memang ya untuk berharap dia mencetak gol juga tidak terlalu berharap banyak. Mungkin itu sih 2 pemain itu kalau yang flop. Gue boleh nambahin nggak dikit? Nanti aja nambahinnya di slide berikutnya. Siap. Masih banyak kita slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah statistik review untuk game yang kita pertandingkan. Hasilnya 1-1, possession sudah jelas. Allegri mainnya bertahan, 55% ada di Villarreal, 45% ada di Juventus. Dan XG itu expectation goal. Expectation goal itu adalah kesempatan atau peluang dalam mencetak gol. Villarreal lebih tinggi, jelas karena dia nyerang terus. Juventus juga kalah dalam shot on goal. Jadi statistik seperti ini sudah menggambarkankah, Sur, kalau ini adalah memang Juve memilih untuk bertahan ataukah Juventus sebenarnya punya strategi lain? Ya, menurut gua kalau Juve itu kan kita pertama ngelihat di sini leg pertama adalah Villarreal. Jadi wajar kalau menurut gua pribadi itu kesempatan dan dia main di kandang itu kan memang kandangnya dia ya. Pasti dia menguasai gitu. Dimana Juve di sini kan kedalaman skuadnya kita tahu back itu lagi krisis karena cedera Chiellini dan Rugani. Dan kalau gue boleh nambahin, sebenarnya kalau dari aerial one itu kita bisa lihat di sini De Ligt, Danilo dan Alexandro, otomatis yang murni back tengah itu adalah De Ligt. Dan ketika dia diajak berduel terus-terusan, dia udara, dia lompat. Sorry, koreksi kalau gue salah. Itu akan menguras stamina. Dan di situ kelihatan di gol kedua kita lihat ya kan, Bonucci hilang konsentrasi. Dan yang kedua, De Ligt hilang konsentrasi, hanya menyisakan Rabiot untuk menjaga seorang si Parejo ya kan. Wah, itu sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau gue bisa nambahin, flopnya itu ada di Bonucci karena dia menggantikan pemain mengganti cadangan kan. Dalam arti di sini with all due respect gitu, kita nggak ngejelekin Bonucci sama sekali, cuman kalau dari stamina De Ligt itu sudah berkontribusi cukup besar karena dia melakukan clearance dalam arti aerial one itu udah cukup banyak. Dan itu boleh kita tanya lah, back yang profesional lebih menguras stamina itu untuk lompat menghalangi bola silang atau umpan silang gitu dibandingkan dengan kita berlari. Ya kalau menurut gue pribadi itu. Oke, jadi lu lebih ngelihatnya ada faktor back yang kelelahan ya, diserang terus ya. Betul. Karena di sini yang Danilo, Danilo karena formasi pertamanya kan 3-5-2, Danilo, Alexandro dan De Ligt. Di sini De Ligt itu sudah sangat terkuras kalau menurut gue pribadi. Bisa kelihatan kan mereka berkumpul di sebelah sisi agak kanan gitu kan. Dan di situ cuma ada Rabiot. Ya di situ udah kebukti. Oke. Gua ke Bang Roy.
ini 55%, 45%. Gue melihatnya begini, Ya. Suryo sama Roy. Gue melihatnya memang Allegri main bertahan, tapi Villarreal tidak mendominasi. Kalau mendominasi, position Villarreal harusnya nggak segitu. Villarreal bisa 60%, bisa 70%. Jadi gue pikir ini bertahan yang normal aja. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya parkir bus. Kenapa gue bilang sifatnya bukan parkir bus? Dari shoot on goal aja mirip-mirip. Jadi gue nggak mengatakan kita adalah parkir bus, Tanesio Murni, benteng Takeshi. Karena data mengatakan kita masih punya shoot on goal dan posisinya dari Villarreal pun juga tidak mampu menguasai sampai 60%. Kalau 55% atau 45% gue masih mengatakan hanya berbagi bola. Memang kesempatan Villarreal lebih banyak megang bola. Kalau lo lihatnya bagaimana, Bang Roy? Iya, sebenarnya dari sisi strategi Allegri sama siapa pelatihnya Villarreal ini, Emery. ya Unai Emery ini sebenarnya tipe pelatih yang mirip-mirip aja, dalam artian secara strategi pun mereka bermain sepak bola yang lebih cenderung pragmatis, cenderung lambat, mencari celah, pelan-pelan mencari celah, lalu memanfaatkan efektivitas penyerang atau pemain depan mereka kan. Seperti itu. Jadi ketika dua tim ini pun bertemu ya bisa dibilang ya, kalaupun dibilang membosankan sih ya agak sedikit membosankan, karena mereka, kedua tim ini bukan tipe tim yang suka bermain bola secara cepat, mengalirkan bola secara cepat, pelan-pelan dari kaki ke kaki langsung ke depan gitu, enggak ya, tetap pelan-pelan, bahkan terkadang 1-2 sentuhan sudah di tengah lapangan, balik lagi ke belakang, atau sudah dekat kotak penalti musuh, balik lagi kembali ke belakang untuk mencari celah. Jadi walaupun berbedanya 55-45 itu hanya angka sih, walau secara di eye test kalau kita nonton langsung kemarin memang nggak ada jauh berbeda. Kalau ketika Villarreal pegang bola pun aliran bolanya pun lambat, Juve pun begitu. Memang Juve bisa unggul cepat karena ya out of nowhere ya, tiba-tiba ya out of nowhere Danilo umpan lambung ala Bonucci, Vlahovic yang memang harus kita akui striker yang luar biasa, walaupun dijaga dua pemain lawan tapi masih bisa shoot jadi gol ya, memang itu 1 poin plus sih ya. Tapi setelah itu kesini akhirnya sampai 90 menit ya gitu-gitu aja lah, bisa dibilang nggak ada yang menarik gitu. Oke, jadi pertandingan dari Bang Roy yang Bang Roy lihat sebenarnya tidak ada yang istimewa dari kedua tim pada saat bertanding ya, saling memberikan ininya sendiri gitu, warnanya sendiri ya, istilahnya. Iya, tapi mungkin tapi mungkin bisa akan menjadi cerita yang berbeda kalau nanti terjadi di leg kedua main di Allianz Stadium ya. Kita berharap Dybala sudah pulih, beberapa di lini belakang juga sudah pulih, mungkin hasilnya mungkin akan berbeda, karena kita tahu Allegri ya seperti yang dibilang spesialis lolos ke 16 besar, dan bahkan kadang Allegri ini kalau sudah dalam situasi tertekan kadang ada hal-hal yang di luar dugaan yang bisa dia bikin kan gitu. Ajaib gitu kan. Ya mungkin gitu. Kita harap gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini masalah mengenai passing. Mengenai passing jelas ya Villarreal tetap menguasai, tapi yang menarik di sini adalah ternyata menguasai bolanya itu kan ada opposition half, ada on half. Opposition half itu maksudnya di setengah lapangan musuh, on half itu ada di lapangan sendiri. Ternyata 45%-nya si Juventus ini kebanyakan main bola di areanya sendiri. ada 200 passing yang terjadi di areanya sendiri. Dan Villarreal gue akuin memang mau mencari kemenangan, ada 300 passing di wilayah musuh. Ya total passing ada 500 passing dari Villarreal, total passing ada di Juventus. Gue pengen ngomentarin ke Roy dulu. Bagaimana lu melihatnya? Juve banyak sekali passing di area sendiri. Apakah ini bentuk dari tidak mampu menghadapi pertahanannya Villarreal, ataukah ini sebuah strategi, apa bagaimana nih? Ya kembali ke terlalu itu banyak tadi. passing di area sendiri. Iya benar. Karena ya itu tadi, lini tengah kita pun bukan lini tengah yang pemain lini tengah yang kemarin turun sebagai starter, bukan pemain lini tengah yang mampu untuk membuat pola penyerangan. Kita tahu Locatelli, Rabiot itu kan kurang lebih secara teorinya kan dia kedua pemain yang tipenya sama kan. Begitu juga dengan McKennie. McKennie ya
nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia bisa jago juga mencetak gol, ya memang poin plus juga. Tapi pada basicnya ya dia juga bukan tipe pemain tengah yang mampu untuk membangun serangan. Jadi, dan itu pun terbukti akhirnya dari gol Vlahovic kan, tanpa melewati lini tengah, dari back tengah langsung ke depan, itu kan sudah menjadi bukti bahwa memang lini tengah kita memang tipenya yang ada waktu itu ya tidak bisa seperti membangun serangan dari belakang ya. Jadi begitu di own half langsung paling passing ke pinggir, passing ke Morata atau passing ke Cuadrado, paling seperti itu, nanti mentok balik lagi ke belakang seperti itu, berputar lagi di tengah. Jadi Iya, iya. begitu aja. Jadi wajar Ya sekali memang ya lini kalau tengahnya. passing terlalu Iya. banyak di area kita sendiri ya. Ya wajar. Jadi Karena memang pemain lini tengah kita kata seperti kunci lu di depan adalah tentang kreativitas tadi ya. Iya, betul. Oke, Sur, passing terlalu banyak ada di area kita. Ini taktik ataukah memang Villarreal yang sulit untuk kita tembus? Taktik ataukah memang Villarrealnya yang sulit kita tembus? Gini bro, Allegri itu pasti punya pertimbangan sendiri. Kita bisa lihat Allegri itu pinter-pinter cerdik sebenarnya. Di pertamanya kita lihat 3-5-2. Dan gini teman-teman, kalau teman-teman bisa main PES mobile atau katakanlah FIFA mobile, kita lihat Bonucci itu punya weighted pass yang sebenarnya bagus. Ya kan? Kita lihat dulu waktu kita lawan siapa, gue agak lupa, yang pas Bonucci weighted pass umpan dari belakang MU. langsung ke CR. MU. Dulu Nah di itu Itali di Euro ke Giaccherini itu Bonucci juga waktu itu. Yang kalau yang UCL Betul, masih ingat gue MU tuh. MU. Ya Ronaldo. benar. MU ke Ronaldo. Betul. Di sini kita lihat setelah Juve itu unggul 1-0, and then kemudian teman-teman juga bisa lihat kalau teman-teman biasa main ya, kalau game-game mobile gitu, De Ligt pun punya kemampuan yang sama, weighted pass yang luar biasa gitu. Itu kebukti pada saat setengah babak kedua itu kan dia Allegri ngarepin selalu dari belakang ke depan seperti itu. Kalau gue ngelihatnya seperti itu pribadi. Di situ dia mengharapkan keinstingannya Vlahovic itu bisa jalan lagi gitu. Di samping Morata itu menjadi bayangannya si Vlahovic kalau menurut gue. Tapi itu kemudian gak jalan ya kan, karena si De Ligt ini terpaksa dalam tanda kutip ya terkuras staminanya. Sementara kita bisa lihat McKennie pun dalam tanda kutip menjadi korban di sini di Villarreal kan, kita bisa lihat McKennie cedera seperti itu. Nah di sini bukan sangat nggak parkir bus kalau menurut gua pribadi gitu. Di situ Allegri itu mengharapkan umpan-umpan terobosan yang luar biasa untuk seenggaknya dalam tanda kutip kita sudah dapat 1-0 and then kemudian mengamankan untuk leg kedua. Seperti itu kalau menurut gua. Oh gitu ya. Oke. Itu tadi mengenai passing, berarti lu punya concern bahwa kalau bisa baik itu melakukan apa yang sering dilakukan Bonucci ya, umpan-umpan long ball dari belakang menuju ke depan akan lebih sering, itu lebih baik ya. Kalau lu melihatnya inginnya seperti itu ya. Oke, kita gimana? Dan mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melihat juga, ini kan semacam apa ya namanya, mengulang pola yang sama dulu kita yang Bonucci itu ke CR7 itu seperti itu langsung gol gitu kan. Mengamankan banget untuk leg kedua kalau menurut gue pribadi. Oke. Ya, itu tadi udah dijawab. Kalau Bang Roy menitik beratkan adalah kreativitas, balik lagi. Kalau Suryo menitik beratkan adanya taktik yang mengatakan dari bawah umpan long ball langsung ke depan lebih sering. Kalau gue ya mungkin memang mencari counter attack sih, mencari celah untuk ruang sprint. Karena biar bagaimanapun kalau kita main bola di area sendiri, mau nggak mau kan pertahanan dia jadi tinggi ya. Kalau dia pertahanannya menjadi tinggi, pertahanan musuh menjadi tinggi, otomatis ada ruang buat sprint, ada ruang untuk berlari. Kalau yang gue baca gitu. Jadi memang kenapa banyak passing di area sendiri untuk menarik pemain Villarreal masuk ke dalam area Juve supaya ada space yang lebih besar untuk berlari, untuk menciptakan counter attack. Lu inget nggak counter attack yang Rabiot yang di game kemarin tuh yang lawan siapa kita ya? Yang satu-satu sebelum lawan Villarreal, jadi lupa itu.
Mungkin Torino, Om Roy Torino. bisa Torino, ini ingat nggak juga. counter attack yang satu Torino. keren banget tuh. Nah, itu kan terjadi karena pemain Torino-nya udah terlalu merangsek maju ke areanya Juventus. Oke, itu aja dari sisi passing, berarti ini tugasnya pemain tengah. Kita dari sisi pertahanan. Waduh, ini pertahanan Suryo tadi udah singgung kecapean segala macam. Gue melihat begini pertahanan ini. Juventus melakukan sebenarnya gini loh, ketika diserang, ketika angka penyerangannya Villarreal tinggi, ketika angka passingnya tinggi, harusnya angka defense kita tinggi. Ini masuk akal, benar nggak? Tapi jangan sampai kalau misalkan Villarreal statistik posisinya tinggi, shoot on goal-nya tinggi, defense kita nggak tinggi. Nah, ini bahaya. Nah, logika gue mengatakan gitu. Jadi Juve sudah menjalankan perannya bertahan yang baik. Menurut gue, kenapa? Tackle-nya lebih tinggi banding Villarreal, intercept-nya lebih banyak, blok-nya lebih banyak, clearance-nya juga lebih banyak. Jadi menurut gue Juventus sudah melakukan pertahanan sebaik mungkin. Yang gue lihat gol itu adalah kehilangan fokus, adalah kesalahan pribadi, bukan kesalahan taktik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gue ke kalian. Bagaimana melihat pertahanan Juve akhir-akhir ini dan Villarreal? Apakah kesalahan ini emang karena kesalahan taktik, yang karena diserang terus pasti kebobolan? Ataukah lo punya pendapat lain? Sur, gimana Surya? Troy dulu deh. Tadi kan Surya udah di awal ya. Troy dulu deh. Oke, untuk defense sih sebenarnya sih sejauh ini sih sudah lumayan oke ya. Cuma yang jadi masalah kan kita Allegri kan sudah terlalu sering untuk merombak, khususnya di center back ya, terlalu sering sekali merombak duo center back. Kalau misalnya kita pakai 4-4-2 atau 4-3-3 misalnya, itu kan terlalu sering Allegri ini merombak, kadang Dele Chiellini, Dele Bonucci, Rugani. Jadi seperti tidak ada duo yang pakem, yang seperti kayak dulu Chiellini Bonucci udah harga mati lah, kayak seperti di Italia Euro kemarin. Kalau sudah Chiellini Bonucci itu sudah harga mati, bagaimanapun selama masih mereka bisa lari mungkin tetap dimainkan mungkin sama Mancini, kan itu kan seperti itu. Tapi di Juve duo center back ini nggak ada yang pakem. Nah, di sini yang jadi masalah karena chemistry akhirnya agak sedikit terbangunnya pun agak lambat. Belum lagi ditambah dengan pola strategi Allegri juga yang sering berubah. Kadang 4-4-2 secara di atas kertas, tapi tiba-tiba nanti di lapangan berubah menjadi 3-5-2, masuk di situ Danilo, atau seperti kemarin tiba-tiba Alexandro yang jadi back tengah. Ya memang ini yang jadi permasalahan juga, tidak ada chemistry yang padu, tidak ada strategi yang pasti di pertahanan kita ya. Kalau dilihat sekarang agak sedikit membaik ya murni karena memang ya kebetulan kita punya back yang mempunyai nama besar, Dele, Chiellini, Bonucci. Seluruh Liga di Eropa mengakui mereka tiga center back terbaik lah, salah satu center back terbaik lah yang ada di Eropa saat ini. Tapi di luar itu, iya benar, apalagi Dele inceran. Nah, sekarang fokus yang saya soroti juga seperti yang dibilang Mas Suryo tadi, memang The League agak sedikit belakangan ini sangat diporsir permainannya. Murni dia bermain 90 menit, apalagi kita lihat The League ini kan tipe pemain yang badannya lumayan bulky ya, beda sama Chiellini sama Bonucci yang lebih lean gitu ya. Iya, lebih berotot, dan biasanya pemain-pemain seperti itu kan lebih rawan cedera dan lebih lama proses penyembuhannya karena badannya kan lebih besar gitu. Kayak pemain-pemain kalau kita bandingkan sama NBA gitu kan, kalau sekali pemain-pemain besar itu cedera itu bisa lama, dan bahkan ketika dia kembali performnya nggak seperti biasa lagi. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, sementara Allegri tidak punya pilihan lain selain memainkan Dele karena Rugani sama Chiellini masih cedera. Yang tersisa Bonucci pun sebenarnya kan dia baru sembuh ini, otomatis belum 100%. Performanya belum 100% gitu loh. Jadi ya memang cukup riskan juga sih memang di center back, tapi kita harap tetap stabil lah permainan ini. Oke, Bang Roy, kalau tentang pertahanan adalah bagaimana belum ada pakem yang duet pas ya, maksudnya duet kayak dulu BBC ya, Barzagli, Bonucci, Chiellini ya. Jadi harapannya adalah adanya pakem yang abadi. Oke, Sur, pertahanan, gimana melihat pertahanan, Sur? Memang pasti lebih unggul Juventus pertahanan ya, jelas karena diserang terus. Apakah ini sudah menandakan sebuah pertahanan yang baik tanpa melihat golnya,
ataukah memang tetap harus dievaluasi? Untuk penilaian gua, di sini De Ligt kan memang sesuai sama yang Bro Roy katakan tadi. Memang bulky ya, dia kan memang beda tipe sama Chiellini sama apa namanya Bonucci gitu. Dan Bonucci memang habis cedera. Mungkin ya, mungkin itu bisa dikatakan Juve tetap punya center back terbaik yang diakui oleh klub-klub yang lain ya. Nah, di sini yang jadi permasalahan kalau menurut gue dalam tanda kutip ya, permasalahan adalah kalau Bung Roy itu bilang ketidakadanya pakeman antara Duet. Bonucci, Rugani, ya kan, Chiellini, Rugani, ya kan. Simpel aja, dulu kita punya yang namanya Barzagli. Nah, di situ ya kan, dia yang bisa secara rutin mengingatkan untuk ya kan, mungkin Bonucci sudah terlalu overlap ke depan atau katakanlah Chiellini itu untuk stay di belakang, penyeimbang ini loh antara BBC ini. Jadi Jadi dulu kita komunikasi. pakai 3. Nah, betul ya kan. Seperti kita tahu mungkin next-nya kalau kita ngarepin ya, kalau gue pribadi ngarepin Barzagli itu masuk ke manajemen Juve sebagai ya apalah itu pelatih atau asisten pelatih gitu kan, karena dia bisa mengingatkan sebenarnya Tapi kunci sempat daripada kan, sempat Chiellini. masuk. Betul sempat Cuma masuk ya resign. kan. Betul dan jangan lupa Barzagli itu lari cepat. Kalau kita tahu ingat teman-teman kan dia cepet banget ya kan, paling cepet dia ya kan. Nah, ya memang Juve itu beli De Ligt untuk mengantisipasi seperti ini gitu. Tapi ngelihat dari seperti itu, walaupun memang De Ligt itu masih muda, bener kata Bro Roy tadi ya kan, terforsir selalu 90 menit dan itu kelihatan di gol kedua si Parejo itu dengan gampangnya ya kan melihat ya kan umpan dari set gitu terus dia ya gue bebas banget bro ya kan, gak ada yang jagain gue ya kan. Rabiot, oh my god, dan terjadilah, dan semoga itu gak kejadian di leg kedua gitu. Oke, jadi Suryo melihat ini adalah masalah komunikasi ya. Betul. Oke, masalah komunikasi. Ya, komunikasi penting sih, apalagi terutama mengenai offside. Offside itu sebenarnya leadership-nya ada di komunikasi tuh. Kalau nggak ada komunikasi, Betul. taunya ada yang satu ketinggalan, lolos offside. Biasanya ada komunikasi itu ada di garis pertahanan. Komunikasi itu menjadi penting kalau ngomongin garis pertahanan. Tapi gue melihatnya begini ya, kalau untuk masalah pertahanan. Kita nggak boleh ada satu kesalahan dalam UCL. Satu kesalahan hasilnya gol. Jadi benar-benar zero toleransi. Lu udah main taktik bagus 80 menit atau 89 menit deh, lu main taktik rapi, lu intercept, lu block, lu apa segala macam. Ada satu momen lu nggak fokus bisa langsung gol. Ini UCL masalahnya. Jadi kalau gua ngelihatnya adalah di fokusnya, ya. Mereka sudah rusak fokusnya mungkin karena tadi ada yang bilang Suryo keletihan atau kurangnya komunikasi, whatever itu, tapi kehilangan fokusnya akhirnya menjadi gol. Itulah yang menjadi PR buat terhadap pertahanan. Oke, tadi kita udah lihat adalah tentang statistik penguasaan bola, dari passing, dari pertahanan. Kalian sudah ngasih komentarnya semuanya, dan gue rasa sah-sah aja komentar kalian karena di sini adalah suaranya Juventini. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita lanjut ke review tentang pemain-pemainnya adalah begini. Gue bikin setiap kategori atau tindakan dari sebuah permainan ada shoot, ada passing, ada tackle. Manakah yang paling terbaik? Pemain mana yang melakukan itu yang paling bagus, yang paling tinggi, yang paling terbaik? Nah, itu gue kumpulkan data-datanya. Nah, kita akan lihat. Di sini kita bisa menilai secara data ya, pemain tadi sudah melakukan apa. Nah, kita lihat di slide ini ada shoot yang paling banyak adalah Vlahovic 2. XG adalah peluang yang mengancam, adalah ternyata Morata dan McKennie membuat sebuah peluang yang mengancam, yaitu XG, ya, expectation goal, dan expectation assist ada di Desiglio, MDS. Nah, jadi MDS di sini adalah pemain yang paling banyak bikin assist yang membahayakan, gitu. Assistnya belum jadi assist, tapi assistnya yang membahayakan menjadi peluang atau menjadi scrimmage di depan gawang. Sentuhan yang paling banyak ternyata Danilo, ada 76 kali dia megang bola. Udah. Terus yang paling banyak passing adalah Locatelli, jelas. Nah, ini menarik nih. Ada Sandro yang sering jadi bulan-bulanan Juventini ya. Sandro akhir-akhir ini adalah
yang akurasi passingnya paling baik di game ini adalah Sandro. Yang kalau passing berarti sudah tidak salah lagi dia pas posisinya. Apakah emang Sandro harus bertransformasi menjadi back sehingga dia bisa punya rekor bagus? Ya kita nggak tahu ya. Tapi dari data-data kategori ini, adakah yang menarik, ataukah ada yang heran, ataukah ada punya penilaian sendiri nggak Sur terhadap kategori-kategori yang gua rangkum di sini, Suryo? Oh, untuk gue sendiri, di sini kan kategori shoots itu dipegang Vlahovic ya wajar karena dia memang ini apa namanya penyerang di Ya, depan shoot on gitu. goal, Yang ya. ya betul. Dan di sini dari pola yang kelihatan yang sudah kita bahas tadi, ini di De Sciglio sama Sandro itu memang melakukan dari awal mungkin ya kalau kita bisa analisa untuk long pass daripada De Sciglio dan akurasi passingnya sudah terbukti di sini memang Allegri itu mencari aman dalam tanda kutip di leg pertama ini gitu. Jadi setelah dapat yang pertama mungkin permainan menjadi tidak dalam tanda kutip menarik ya kan, dia mengamankan setidak-tidaknya maksudnya dari awal untuk di leg pertama aman dulu nih 1-0 dulu ya kan. Mungkin banyak daripada teman-teman kita yang Allegri pasti 1-0 and then kemudian permainan jadi ngantuk ya kan. Terus di sini data kebukti memang itu dilakukan lagi dengan pola yang sama gitu. Nah, tapi kita semua percaya dan yakin Allegri pasti punya ramuan lagi nanti di leg kedua yang ya seperti yang kita bahas tadi 16 besar insya Allah lolos. Seperti itu kalau menurut gue. Oke Roy, dari kategori ini, adakah yang menarik buat lo? Kalau gue yang menarik adalah, memang wajar. Kenapa Danilo banyak sentuh bola? Ternyata emang passingnya ada di area pertahanan. Back pass balik lagi. Oke, terus gue yang menarik adalah De Sciglio. Kenapa De Sciglio bisa ekspektasi asisnya bagus? Berarti De Sciglio ini rajin ke depan untuk memberikan crossing. Terus akurasi passing Sandro, memang ini data gue dari FBref ya. Ya, gua rasa ini harus kasih kontribusi positif buat Sandro. Lu ada yang menarik dari data kategori ini, ataukah ada yang heran? Harusnya nggak gini, ataukah malah terkejut apa gimana? Roy, melihat data seperti Ya, ini. McKennie expected goal-nya termasuk yang paling tertinggi cukup mengejutkan ya. Cuma memang ya seperti yang dibilang tadi sama Mas Suryo juga bahwa memang Allegri memang mencari aman, berarti dengan kata lain ya Allegri banyak memanfaatkan lini kedua untuk mencuri gol ketika Vlahovic sudah deadlock, karena ya mungkin salah satu faktornya karena Vlahovic bisa shoot on goal pertama langsung mencetak gol, mungkin dari instruksi dari Emery ke back Villarreal mungkin lebih fokus ke Vlahovic karena lebih berbahaya mungkin dianggap seperti itu. Jadi dilihat Vlahovic sedikit banyak agak tercover beberapa pemain Villarreal, mungkin di situ peluang-peluang dari McKennie atau mungkin dari Morata yang bisa masuk. Cuma ya lagi-lagi kita tahu McKennie bukan seorang striker, Morata pun walaupun striker ya kita tahulah jauh berkurang sudah ya, dia bukan tipikal nomor 9 sebenarnya Morata nggak bisa. Iya. Jadi ketika ada peluang yang sebenarnya bisa mencetak gol, memang bisa didapatkan, cuma ya lagi-lagi tidak bisa dikonversi jadi gol ya. Dan juga di De Sciglio, ya kita tahu De Sciglio memang entah bagaimana tiba-tiba kayak seperti bangkit lagi dari dari kematian begitu Allegri datang ke Juve. Bagaimana tiba-tiba padahal dia statusnya pemain buangan, dan ya ternyata Allegri memang membuktikan bahwa kemarin dia tetap mau mempertahankan De Sciglio, tidak mau dijual, ternyata terbukti. Ya cukup terbukti sampai sejauh ini kemarin, apalagi puncaknya waktu lawan Roma kemarin ya. Iya betul. Kemarin dia menjadi hero. Masuk ke dalam kotak penalti. Iya, dan juga kita tahu ternyata De Sciglio di beberapa pertandingan memang punya crossing yang lumayan oke. Karena kita tahu pemain Juve tidak pernah, jarang sih ada pemain Juve yang mempunyai crossing ya yang bagus lah. Kita berharap Alexandro Cuadrado pun tidak bisa seperti itu. Ya mungkin Dybala mungkin lumayan, cuma jarang-jarang juga Dybala bermain melebar. Ya mungkin dua pemain itu sih, De Sciglio dan McKennie yang cukup mengejutkan, cuma ya
ada alasan yang jelas juga sih sebenarnya kenapa mereka bisa masuk di stat itu gitu. Oke, kita lanjut statistik selanjutnya. Statistik selanjutnya adalah lebih banyak data tentang pertahanan. Nah, banyak banget yang bilang, wah Rabiot lagi. Rabiot masuk 2 kategori. Nah, lo pressure berarti artinya adalah apa? Ketika Villarreal megang bola, Rabiot lah yang mengepres, membayangi, Rabiot lah juga yang banyak melakukan tackle. Ini nggak mungkin datanya bohong karena mereka yang mencatat ya, bukan gua. Gua nggak ada intervensi apa-apa terhadap data ini karena gue juga boleh nyalin aja. Terus blok paling banyak Cuadrado. Jadi ketika Villarreal nge-shoot, Cuadrado yang paling banyak ngeblok, intercept Danilo, clearance Bonucci, dan duel De Ligt. Hampir semuanya dapat kebagian rating, kebagian kategori. Mana menurut lo Roy yang paling mengejutkan dan atau ada yang bisa pengen lo bahas dari ini? Ya dari stat ini berarti kita tahu kalau Rabiot berarti bermain sebagai DMF ya, berarti di plot sebagai DMF berarti di pertandingan kemarin karena dia tackle-nya paling banyak, pressure paling banyak, cuma ya nggak tahu apakah memang Rabiot ini antara pemain serba bisa atau Allegri yang terlalu berani memainkan di posisi itu karena kita tahu Rabiot lebih belakangan ini kan sebelum pertandingan ini lebih banyak bermain di posisi di sebelah kiri, bahkan di Perancis pun kadang dimainkan di sebelah kiri, cuma tiba-tiba ini bisa memenangkan tackle dan pressure yang terbanyak, berarti dia diplot sebagai DMF ya mungkin agak sedikit ya itu tadi mungkin agak sedikit kehilangan fokus pada akhirnya karena mungkin tidak terbiasa ya wajar aja sih karena mungkin tidak sudah lama mungkin dia tidak bermain di posisi itu karena memang setahuku memang dia posisi aslinya di MF waktu di PSG kalau nggak salah dia itu posisinya memang di MF cuma belakangan ini memang sudah berubah posisi yang lumayan sering dan yang kedua mungkin Danilo intercept paling banyak ya karena Danilo memang walaupun Danilo dia potong bola. Iya potong bola. Ya karena memang dia diplot sebagai ibaratnya kalau dalam defense itu ada yang mengawal sisi udara, ada yang mengawal sisi darat kan gitu kan. Iya. Kan bagian daratnya Deli, bagian udaranya Deli, bagian daratnya Danilo kan gitu biasanya kan. Iya. Dan memang kebetulan Villarreal bukan tipe tim yang mengandalkan umpan silang. Jadi tercover lah. Jadi wajar aja Danilo bisa banyak melakukan intercept karena memang Villarreal pun tipe tim ya ala Spanyol lah yang banyak mengandalkan passing-passing bola bawah. Ya mungkin gitu sih. Oke. Kayak gitu aja. Suryo, apa yang lu lihat dari pertahanan? Ya, banyak yang mungkin ini bisa menjadi argumen. Kenapa sih Rabiot dimainin mulu? Ya ini alasannya. Dia berhasil tackle yang paling banyak, tackle 4 kali, pressure sebanyak 23 kali. Ya Cuadrado banyak bikin blok. De Ligt, Bonucci, sama Danilo memperlihatkan kualitasnya. Apa yang lo lihat dari data ini, Sur? Begini, kalau gue bisa menambahkan, kita ngelihat dari sini poin Cuadrado, dia memblok sampai 5 kali. Artinya di sisi kanan, terjadi penyerangan yang benar. Unai Emery ini menganalisa ya kan bahwa mungkin ya De Sciglio itu dibiarkan di kiri dan Alexandro itu di kiri, tapi dia tidak membiarkan si Cuadrado bergerak di kanan. Kita bisa melihat di sini bloknya sendiri Cuadrado 5. Artinya Cuadrado dipaksa untuk turun ke bawahnya agak jauh, selalu ditekan ke belakang gitu ya. Dan Unai Emery sendiri ngelihat dari pola formasi yang 3 ini, Allegri itu mungkin ya sama-sama tahu ya kan cederanya kita banyak di back, terus gue ngelihatnya si Danilo itu bermain cukup bagus. Di sini bukan Cuadrado itu jelek, tapi memang dia sedikit dipaksa ke belakang kan. Di sini lihat bloksnya 5, kemudian Rabiot pressure. Di sisi Rabiot pun dia juga sebenarnya udah bermain cukup bagus. Nggak ada yang jelek di sini, semuanya bagus semua. Ariel Swannya seperti yang gue bilang tadi, ya kan, De Ligt sudah
bekerja di atas kalau kata Om Roy tadi ya kan, Danilo yang di bawah, clearance Bonucci 5. Nah, di sini Rabiot itu entah kenapa mungkin ya Allegri itu tipe-tipe yang suka pemain yang bisa bertahan, bisa menyerang gitu. Seperti itu kalau menurut gue. Tapi yang jelas di sisi Cuadrado itu dia cukup tertekan. Jadi tidak bisa kelihatannya dia membosankan gitu di sebelah kanan. Tapi sebenarnya itu dia tidak dibiarkan untuk berkembang. Kalau Cuadrado berkembang, mungkin hasilnya akan beda. Karena kita dari kiri, dan dari kanannya kebetulan Cuadrado itu dipaksa ke belakang. Kalau menurut gue pribadi, kalau kita ada, let's say kata Om Roy tadi, ada Arthur, di situ mungkin keajaiban bisa terjadi, ya kan? Ada sisi kreativitas tersendiri dan mungkin Dybala nanti kalau sudah sembuh dari cedera bisa menghadirkan pola tersendiri yang berbeda sendiri karena kan memang seorang second striker dan seorang playmaker itu kan di antara kiri kanan kalau sudah buntu kan pasti ya mau nggak mau kan kita harus nyoba jalan yang lain di tengah itu seperti itu karena kelihatan di sini jelas Cuadrado itu bloknya 5 menurut gue pribadi. Oke, gue sih ngeliat Cuadrado kenapa bloknya banyak karena dia exposure sama Villarreal. Karena Villarreal banyak menyerang dari kanan. Jadi karena dia exposure sama Villarreal dari kanan, akhirnya terjadilah data statistik ini. Kalau gue melihatnya seperti itu. Tapi gue akhirnya ketika gue menyelami data ini, gue akhirnya menemukan alasan. Kan banyak nih yang mempertanyakan Rabiot jelek, Rabiot. Akhirnya gue ketemu alasan, oh ini tuh ternyata Allegri mainin Rabiot, tackle-nya bagus, pressure-nya bagus. Setidaknya kita punya alasan. Gitu. Dan di itu tadi distance-nya daya coverage, daya jelajahnya itu yang paling tertinggi itu Rabiot, dalam artian dia yang paling mobile di lini tengah Juve itu ya memang Rabiot yang mengcover semuanya. Makanya McKennie, Locatelli itu bisa bermain kadang lebih ke depan karena ya harus kita akui karena ada Rabiot yang mengcover semuanya gitu. Iya, mengisi ruang kosong-kosong yang ditinggalkan sama pemain lain ya. Iya, betul. Oke, itu tadi udah rangkuman dari seluruhan pertandingan Villarreal vs Juventus. Harapan kita adalah perubahan nanti ya di leg kedua ya. Walaupun datanya menunjukkan kita bertahan, tapi sebenarnya kita masih cukup kompetitif karena tidak benar-benar tadi yang gue bilang di awal Villarreal dominasi. Tinggal tadi Om Suryo ada yang bilang bagaimana umpan-umpan long ball dari belakang lebih diperbanyak, pemain kreatif mudah-mudahan sudah bisa ada menurut Bang Roy ya, Dybala nanti akan bisa hadir. Terus juga komunikasi tadi Suryo juga mengatakan komunikasi penting di pertahanan, terus juga duet pakem ini. Sebenarnya Bonucci sama De Ligt ini bisa nggak dikatakan duet yang pakem, Om Roy? Sebenarnya bisa, cuma ya itu karena masih kurang jam terbangnya aja lagi mereka sama-sama. Nggak tahu nanti tiba-tiba De Ligt yang cedera, ntar tiba-tiba Bonucci yang cedera. Bahkan yang lebih parahnya lagi tiba-tiba Allegri berubah strategi karena perbedaan. Karena sorry. Karena berubah strategi di belakang antara 3-5-2 atau 4-3-3 otomatis strategi di belakang pun akan berubah kan gitu. Cara bermain back itu pun akan berubah nanti perintah Allegri ke center back itu kan, itu yang kita masih tunggu pakem seperti apa yang akan dipakai Allegri nantinya kan gitu, khususnya untuk di center back ini. Oke. Gitu. Berubah kata kuncinya adalah cedera. Nah, di slide berikutnya adalah mengenai cedera. Oke, mengenai cedera ini bukan main ya. Cedera ini udah banyak banget nih. Kalau yang kalian lihat, kalau slide dari gue tadi ada 8 pemain ya. Ada 8 pemain ya. Ada 8 pemain cedera, yang terbaru adalah Caio Jorge, Desaglio juga masuk. Macam-macam di situ gue tulis, ada yang 4 match, ada yang beberapa match. Kalau McKennie sampai mungkin akhir tahun, Caio juga akhir tahun, Desaglio juga gue nggak tahu, mungkin 2 match kayaknya cuma cedera otot. Kita nggak perlu bahas cederanya, kita cuma hanya menganalisa adalah ini masalah nggak sih cedera sebanyak ini gitu loh. Yang gue pengen hadirkan di sini adalah itu. Kita nggak mau teknis cederanya apa. Ini masalah nggak sih cedera sebanyak ini gitu loh. Menurut lu sebuah masalah atau memang sudah
ya permainan, namanya sepak bola pasti ada yang cedera. Normal-normal aja. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini sebuah masalah besar ataukah ini normal-normal aja? Kalau memang ini masalah besar, masalahnya ada di mana? Kalau ini normal-normal aja, apakah kalau bertambah ini akan terus normal? Oke, lu melihatnya seperti apa? Di sini ada 8 pemain. Macam-macam cederanya, ada Jadi yang gini, otot, ada yang dengkul, ada yang ya macam-macam lah. betul betul bro. Jadi gini ya, di sini kan memang kita yakin dan percaya Juve itu mempunyai kedalaman squad yang sudah cukup komplit kalau menurut gua. Walaupun katakanlah Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Rugani, Chiesa, McKennie dan Kayo George itu semua cedera misalnya ya kan. Nah, seperti yang gue logikakan tadi, kita sangat merindukan kekreativitasan Chiesa dari sisi kanan, dan di situ tadi yang seperti gue bahas blok Cuadrado kalau dipaksa di exposure di kanan, kita lihat McKennie double fracture ya kan, double fracture berarti dia bekerja keras juga sebenarnya dari sisinya dia kan. Kalau kita lihat formasi 3-5-2 di mana McKennie itu berdekatan dengan Cuadrado ya kan, dia exposure di situ. Kalau Bro Delon bilang tadi ya, Villarreal menyerang dari kiri, inilah hasilnya. Double fracture, dan kebetulan yang blok tadi yang terbanyak adalah Cuadrado ya kan. Kita bukan masalah sih sebenarnya, tergantung daripada keefektivitasan pola formasi. Bisa 4-4-2 dalam arti diamond maupun 4-4-2 dalam arti rata, karena kita nggak ngelihat kebetulan Arthur ya bisa dimanfaatkan di situ, dan kita masih punya Locatelli dan Zakaria yang cukup segar dan cukup baik untuk pertandingan-pertandingan yang kemarin gitu. Dalam artian di sini walaupun kita banyak cedera, saya rasa kalau Allegri punya keefektifan yang keefektivitasan yang bagus dalam hal formasi, Juve pasti bisa lolos lagi di leg 2. Oke, berarti kuncinya adalah formasi walaupun banyak yang cedera gitu ya maksudnya ya? Iya, karena itu bisa mengakali pemain-pemain yang cedera ini. Cedera itu biasa dalam artian ya semua tim pasti mengalami pemain-pemain yang cedera, hanya tinggal tunggu waktu mana banyaknya dan daripada kepintaran pelatihnya masing-masing dalam merubah formasi. Kalau menurut pribadi. Roy, apakah ini yang dibilang biasa-biasa aja, sedangkan ini ada slide yang gue compare. Nah, pemain saingan kita itu nggak banyak yang cedera. gue ketika gue gini bilang, kalau normal, gue nggak bisa bilang normal kalau nggak ada pembanding, bener nggak sih? Segala sesuatu kan kalau ada pembanding kita bisa tahu kita itu kurang atau lebih. That's why gue bikin compare. Ketika gue compare dengan Inter, dengan Milan, Napoli oke banyak. Inter itu yang cedera cuma 2, itu juga cadangan, itu juga pemain baru. Milan cuma 3, itu pun pemain tua, Ibrahimovic. Ya oke lah, kayak main back-nya ada Lazet. Itu juga nggak tahu siapa gue Lazetti itu siapa. Kalau misalkan pertanyaannya, oh Juve kan 3 kompetisi, oke Inter sama Milan juga 3 kompetisi, Napoli juga. Kenapa Juventus banyak banget sedangkan pesaing kok dikit? Kalau ngomongin gini lagi, ngomongin Juve mainnya bertahan segala macam, bukankah yang lebih banyak cedera harusnya yang lebih sering menyerang kayak Inter? Inter kan lebih sering menyerang. Kenapa dia cedera dikit? Kenapa hanya Juve yang banyak? Ini yang menjadi pertanyaan gue yang ingin gue bahas. Gimana, Roy? Ya bingung juga ya, maksudnya apa yang jadi faktor utama kenapa tiba-tiba langsung banyak pemain yang cedera ini agak bingung juga. Tapi rata-rata kan cederanya mereka ini bukan karena di tackle kan, gitu kan? Ya bukan ada yang karena bukan di tackle, ada yang memang ya maksudnya yang memang yang agak sedikit menjadi pertanyaan ketika pemain yang kayak Bernardeschi misalnya, Bernardeschi entah bagaimana tiba-tiba cedera gitu. Kan begitu kan? Nah, atau itu maksud gua kan? Iya, kan berarti ada sebuah tanda tanya yang besar, apakah memang pola training atau dari pola latihan gitu kan? Pola latihan dari staf Allegri atau dari tim medisnya atau seperti apa, memang kita masih tanda tanya. Cuma ya apalagi ya gitu, saya bilang Bernardeschi jarak kita nggak tahu tiba-tiba kok cederanya panjang gitu sampai
5 minggu 2 bulan, berarti itu hitungannya mungkin sekitar 2 bulan ya sampai ke betul-betul pulih kan. Ya kita bingung juga ya. Memang harus ada Evaluasi ya, sebuah evaluasi dari tim medis dan tim staf olahraganya ya. kepelatihan, karena secara permainan pun Juve bukan tim yang bermain cepat kayak Liverpool atau City yang betul-betul mengandalkan kecepatan, mengandalkan fisik, enggak juga. Mereka bermain lambat, main 1-2 santai, mencari celah, langsung cari gol, hanya seperti itu. Tapi kok banyak yang cedera ini memang agak jadi tanda tanya, apalagi yang cedera ini rata-rata ya Pemain inti. memang pemain inti gitu kan. Itu repotnya. Dybala, Chiellini, McKennie. Oke lah, di tengah kita lumayan banyak stok sih, jadi masih banyak yang bisa mengcover. Cuma di depan ini yang sekarang kan hitungannya yang betul-betul penyerang, yang betul-betul pemain depan itu kan hanya Vlahovic sama Kean, bisa dibilang lah. Betul-betul hanya menyisakan 2. Oke lah, kalau bisa dimasukkan Morata, oke lah. Tapi dengan 3 penyerang itu, apakah dengan 3 penyerang dan bermain di 3 kompetisi, apakah cukup? Kan agak sedikit meragukan juga ya. Seperti yang dibilang Om Surya tadi, memang kembali ke bagaimana Allegri akan meramu formasi yang untuk menyesuaikan kondisi pemain Juve sekarang ini. Tentu efektivitas menjadi kata kunci utama, karena memang pola permainan Allegri itu adalah efektivitas. 2-3 shot sepanjang pertandingan dapat 1 gol, oke. Bahkan Allegri kan sudah mengakui dia lebih baik bermain jelek tapi menang daripada bermain bagus daripada kalah kan gitu. Dia berarti lebih mementingkan hasil daripada permainan. Walaupun sebenarnya faktanya sekarang main bagus juga enggak, menang juga enggak kan gitu. Oke. Tapi memang Allegri seperti dari periode pertamanya di Juve pun memang seperti itu, dan ya kita harus akui hasilnya memang ada, memang seperti itu permainannya. Oke, Ya mungkin masalah semoga lah. cedera ini harus dievaluasi ya, yang penting ya. Iya benar harus dievaluasi dari tim medis atau aku jadi ingat waktu itu sih pernah kejadian waktu zaman Chelsea Mourinho periode pertama atau kedua gitu. Itu kan banyak pemain yang cedera, akhirnya Mourinho misu-misu ngamuk-ngamuk tuh ke boardnya Chelsea, bilang ganti dong semua staf medis, ini gimana sih kok pemainku cedera semua, dan akhirnya diganti semua. Penting juga untuk menilai kayak gitu. Iya, ini gimana nih pemain kok cedera semua nih. Karena ketika kita compare sama pesaing nggak gitu-gitu amat. Iya benar. Bahkan coba kita lihat, bahkan yang cedera hanya 2 yang betul-betul di atas 30 tahun. Hitungannya gitu ya. Hanya Chiellini bahkan yang pemain tua lah ibaratnya cedera. Selebihnya kan masih pemain muda dan masih di peak-nya. Jadi otomatis tanda tanya kan seperti itu. Bedakan sama Milan tadi, ada Kjaer sama Ibra kan memang udah pemain tua. Ya gitulah kira-kira. Oke. Gimana Sur? Setelah di-compare, gue kaget banget nih Sur. Kok parah banget gitu yang cedera Juventus. Gue sih ngeliat ini sebuah masalah. Lu ngeliatnya gimana? Gue ngeliat ini sebagai sebuah peluang, bro, ya kan. Nah, di sini Allegri bisa melirik pemain-pemain muda, ya kan, yang punya bakat, yang punya potensi menjadi world class player yang dimiliki sama Juve. Ya, mau nggak mau mungkin memang. Kalau teman-teman betul kan, ya kan. Oke, let's say betul, bro Roy tadi bilang betul, harus ada koreksi di tim medis kita dan evaluasi yang dijalankan oleh tim medis dalam seberapa cepat merecovery pemain-pemain kita yang cedera. Oke, itu satu. Yang kedua, ini kesempatan untuk pemain-pemain muda, saatnya mereka membuktikan diri bahwa mereka layak dan pantas untuk masuk ke tim utama. Ini kesempatan mereka. Ake, Sole, itu saatnya mereka. Kesempatan emas di mana di Serie A mungkin mereka bisa menunjukkan potensi-potensi menjadi world class player. Dan kalau menurut gue pribadi itu mungkin teman-teman bisa komentar di bawah channel ini, gimana kalau ya kan, ini sebagai sebuah kesempatan pemain-pemain muda ini. Oke, kita tunjukkan bahwa Juve di sektor yang sekarang atau di tahun yang sekarang ini punya pemain-pemain muda yang cukup potensial gitu. Kalau soal Inter goseng Korea, Milan kejar Ibrahimovic, Lazetic, atau Napoli yang di sini kita bisa lihat ada 5 pemain gitu. Ya, Napoli masih banyak lah. Ya,
Betul. Napoli itu banyak ya kan. Di sini sebagai seorang Juventini, gue tetap melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Artinya, ayolah, come on Allegri, kasih kesempatan pemain-pemain muda. Kalau menurut gue pribadi. Oke, ya betul, ini bisa jadi peluang ya buat si Ake, Zole, atau mungkin bisa tarik lagi dari U23 untuk naik ke atas lagi untuk mengisi slot-slot yang ditinggalkan. Tapi gue kaget banget sih ngelihat pas di compare sama tim lain, gila cederanya tim parah-parah. Kayaknya Juve memang harus ada evaluasi untuk masalah tim kesehatan atau tim olahraga supaya ya ini direm gitu loh. Kita nggak mau nambah lagi. Tapi dari cedera ini ya kita berharap hasil tetap yang terbaik ya, karena jangan sampai ini menjadi sebuah alasan. Tetap Juve is Juve kan, walaupun apapun masalahnya bisa keluar dari masalah kan gitu. Betul bro, ya kan. Kita ngelihat ini sebagai suatu kesempatan. Selalu melihat dengan sisi yang positif gitu kan. Kesempatan pemain muda nih, ya kan. Ayo tunjukkan, ya kan. Ake, Sule, ayo gitu. Oke. Ya, itu aja materinya, itu yang terakhir. Karena cedera ini lagi hot topic banget, karena banyak sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi peluang seperti kata Suryo. Thank you ya. Udah sampai sini aja karena kayaknya udah banyak nih kita ngobrolnya. Thank you Suryo, thank you Bang Roy. Bang Roy kalau nanti ngobrol lagi, gue undang lagi, oke aja kan ya, nggak kapok ya? Dengan senang hati. Oke teman-teman, terima kasih sudah memberi kesempatan. Oke teman-teman Solo Juventini yang nonton sampai habis, terima kasih banget dan jangan lupa share, like, and subscribe. Tadi gue Suryo sama Roy sudah banyak banget ngobrolin apa yang update, salah satunya yang mengenai cedera ini. Ya kita berharap yang terbaik lah, dan leg 2 kita berharap ada pembalasan. Kira-kira kalau menangnya berapa nih skornya nih kalau Bang Roy? Villarreal Juve ya? Juve Villarreal nanti ya? Ya realistis 2-0 lah. 2-0, oke. Suryo berapa nih skornya nih? Gue tetap dengan seperti favorit gue 3-0. Wah 3-0 sih. Kalau 3-0 sih jadi headline sih. Jadi headline karena Allegri yang bertahan tiba-tiba 3-0, wah rame pasti. Mantap, ya kan, itu aja teman-teman Suara Juventini. Terima kasih dan jangan lupa share, like, and subscribe. Fino alla fine, Forza Juve.